Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Meneruskan bacaan hadis subuh yang lalu. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an ardi akhihi bil ghaibi raddallahu an wajhihin naro yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu wali Ahmad min hadisi Asma'a binti Yazid nahwahu. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya dengan diam-diam, maka Allah akan mempertahankan wajah orang itu dari api neraka di hari kiamat. Barang siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya, ada yang mengganggu kehormatan saudara, terus ada yang mempertahankan, yang meluruskan, yang menyampaikan bahwa apa yang kau katakan misalnya itu tidak benar, tidak benar, tidak pernah ada kalimat itu, ucapan itu yang merusak kehormatan orang itu, maka saya katakan itu tidak benar. Nah, jadi menjaga kehormatannya, dia menjaga eksistensi dirinya gitu, dan dia menjaganya itu dengan diam-diam, tidak open bar, tidak disampaikan kepada yang lain, bahkan tidak diumumkan bahwa saya sedang mempertahankan kehormatan misalnya orang itu, karena tidak begitu. Dia itu dengan tenang, dengan pelan-pelan menjaga kehormatan orang lain. Nah, maka Allah akan mempertahankan wajah orang itu dari api neraka di hari kiamat. Orang yang punya amalan seperti tadi itu adalah betul-betul akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi memang mempertahankan kehormatan orang lain ya. Jadi menjaga gitu, kemudian memberikan satu kenyamanan gitu. Nah, ini yang patut dijadikan tonggak untuk kita amalkan. Kalau ada yang menghina si anu misal, bukan sarwana gitu, tapi kita kelihatannya ini bener nggak ini ucapan ini? Coba diklarifikasi dulu, coba ditabayun dulu. Jangan gong dikeluarkan, tahu-tahu itu yang sangat tidak benar dan tidak menjadi harmoni dalam kehidupan. Nah, ini jadi memang menjaga kehormatan. Kalau kebanyakan orang itu kan membuka aib orang lain gitu. Bahkan sejelas-jelasnya gitu.
sejentre-jentrenya gitu ya, sehingga yang dikemukakan itu seolah-olah dia sebagai pahlawan yang mengemukakan tentang aib orang lain. Ini tidak terpuji dan ini sangat dilarang dalam agama. Kalaupun ada kesalahan, sampaikanlah dengan penuh ketawaduan, penuh dengan kehormatan, dan menjaga lukanya hati orang tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana qasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu taala, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, harta yang dikurangi oleh sedekah, dan hamba yang ditambah dengan ampunan oleh Allah adalah kemuliaan. Dan orang yang sopan santun terhadap Allah, niscaya Allah angkatkan orang itu. Dikeluarkan oleh Muslim. Di sini ungkapkan harta yang dikurangi oleh sedekah itu. Harta yang dikurangi oleh sedekah dan hamba yang ditambah dengan ampunan oleh Allah adalah kemuliaan. Jadi kalau kita memberikan sedekah ini kan harta itu berkurang gitu ya. Punya duit 100.000, kemudian sedekah 10.000. Dalam hitungan otak yang manusia itu harta berkurang gitu. Memang berkurang jumlahnya gitu. Dari 100 menjadi 90, tadi ambil 10.000. Nah, jadi harta yang dikurangi oleh sedekah gitu ya. Kita mensodakohkan dari harta yang kita miliki itu. Nah, di situ akan terjadi dan hamba yang ditambah dengan ampunan oleh Allah gitu ya. Jadi dengan mengeluarkan infak, sedekah, kemudian dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kemuliaan. Maksudnya sangat terpuji, sangat baik gitu ya. Nah, ini jadi kita selalu juga memperhatikan tentang hal ini, karena sedekah itu merupakan amalan yang kadangkala berat bagi orang yang koret tikatulungan ya. Koret itu pedit tikatulungan, jadi tidak ada ingin gitu hartanya dinikmati sebagian kecil oleh orang fakir miskin, sehingga dia dicap sebagai orang yang pelit, orang yang sulit, orang yang kedekut, orang yang tidak ada perhatian pada orang lain. Nah, kalau sudah masuk ke dalam ranah seperti itu, maka itu akan menjadi tidak aman dengan harta yang dimiliki. Jadi harta yang dikurangi oleh sedekah, kemudian ampunan yang terus diperoleh dan memohon ampun tidak pernah berhenti, itulah adalah kemuliaan. Dan orang yang sopan santun terhadap Allah, maksudnya apa sopan santun terhadap Allah? Jadi memang kalau berdoa dengan penuh kesantunan, menunggu hasil doa dengan penuh kesabaran, tidak uring-uringan, tidak marah-marah, ini maka niscaya Allah angkatkan orang itu, jadi diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ya ayyuhan nas afshus salam wasilul arham wa'timut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalamin, akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu. Nah, ini dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang, sebarkanlah salam. Tuh,
sambungkanlah silaturahmi, berilah makan, sembahyanglah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Nah, ini menarik di sini. Yang pertama memang di sini panggilan Allah kepada orang-orang, wahai orang-orang gitu, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, afsyus salam, sebarkan salam. Maksudnya sebarkan salam, jadilah orang yang selalu mendapatkan yang memberikan kedamaian terhadap orang lain. Sebarkan, berikan kenyamanan gitu ya, berikan ketenangan orang lain. Jangan ada kita jadi ini tidak merasa nyaman gitu ya. Kalau tidak ada merasa bebas. Nah, tidak demikian. Jadi sebarkanlah salam, bahkan sambungkanlah tali silaturahmi. Mungkin diantara kita dengan saudara ada yang clash gitu ya, ada yang pasea gitu, sehingga menimbulkan permusuhan, sehingga putuslah silaturahminya. Nah, kita ditugasi oleh Allah dan oleh Rasulnya untuk menyambungkan silaturahmi itu dengan penuh persaudaraan. Kemudian berikan makan. Nah, ini beri makan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sembahyanglah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Ini sembahyang tahajud ya, kalian masuk surga dengan selamat. Nah, ini hadis yang kita baca, mudah-mudahan kita setiap saat selalu menyebarkan salam, kemudian bersilaturahim, kemudian juga selalu berinfak, memberikan duit untuk makan fakir miskin, kemudian sembahyang malam. Ini merupakan amalan yang sangat terpuji. Bila kita ingin mengamalkannya, sangat dianjurkan. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din, waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.